Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pokok bahasan saat ini adalah tentang eksternalitas. Eksternalitas sangat penting dalam kaitannya dengan pembahasan tentang barang atau jasa lingkungan. Mari kita simak penjelasannya. Adam Smith menyatakan adanya invisible hand atau tangan tak tampak dalam mengatur pasar. Ada yang tahu maksud pasar itu apa? Kalau di Jogja ada yang namanya Pasar Beringharjo, Pasar Sentul, dan sebagainya. Apakah yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual-beli. Nah, invisible hand, menurut Adam Smith, akan mengarahkan pembeli dan penjual yang mementingkan diri sendiri di pasar untuk memaksimalkan manfaat total yang dapat diperoleh masyarakat dari pasar. Akan tetapi, kegagalan pasar masih dapat terjadi ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien. Inefisiensi atau ketidakefisienan pasar salah satunya terjadi karena adanya eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak tak terkompensasi dari tindakan seseorang pada kesejahteraan pihak lain. Eksternalitas menyebabkan pasar menjadi tidak efisien, sehingga gagal memaksimalkan surplus total. Eksternalitas akan muncul ketika seseorang terlibat dalam aktivitas yang mempengaruhi kesejahteraan pihak lain. Akan tetapi, pihak lain tidak membayar atas dampak positif yang diterimanya atau menerima kompensasi apapun karena adanya dampak negatif atas aktivitas tersebut. Ketika dampak pada pihak lain merugikan, eksternalitas disebut dengan eksternalitas negatif. Ketika dampak pada pihak lain itu menguntungkan, maka eksternalitas disebut dengan eksternalitas positif. Adapun contoh dari eksternalitas negatif misalnya, knalpot mobil yang mengeluarkan asap sehingga mengotori kualitas udara di lingkungan sekitarnya. Hal ini akan mengganggu kenyamanan orang yang ada di sekitarnya. Contoh lain misalnya suara keras di gedung apartemen yang mengganggu kenyamanan penghuni apartemen lainnya. Atau bisa juga berupa asap rokok yang mengotori udara di sekitar perokok, sehingga mengganggu kenyamanan orang yang ada di sekitarnya. Nah, coba silakan dicari 3 contoh eksternalitas negatif lainnya. Tadi kita sudah bahas tentang eksternalitas negatif beserta contohnya. Kali ini kita akan bahas contoh dari eksternalitas positif. Contoh pertama misalnya, adanya program imunisasi yang bertujuan untuk menjaga imunitas anak, sehingga akan memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat sekitar. Contoh lain misalnya bangunan bersejarah yang direnovasi akan meningkatkan kunjungan ke bangunan tersebut sebagai salah satu objek wisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dengan membuka warung, membuka lahan parkir, dan sebagainya. Penelitian tentang teknologi baru akan menciptakan inovasi baru yang mendorong peningkatan kuantitas maupun kualitas produk, sehingga menguntungkan bagi masyarakat. Nah, eksternalitas negatif menyebabkan pasar menghasilkan jumlah yang lebih besar daripada yang diinginkan secara sosial. Sedangkan eksternalitas positif akan menyebabkan pasar menghasilkan jumlah yang lebih kecil daripada yang diinginkan secara sosial. Sebagai contoh, pasar baja.
Kuantitas yang diproduksi dan dikonsumsi dalam ekuilibrium pasar adalah efisien, dalam arti memaksimalkan jumlah surplus produsen dan konsumen. Jika pabrik baja mengeluarkan polusi atau disebut dengan eksternalitas negatif, maka biaya produksi baja bagi masyarakat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh produsen baja. Dan untuk setiap unit baja yang diproduksi, biaya sosial termasuk biaya pribadi produsen ditambah dengan biaya bagi para pihak lain yang terkena dampak negatif dari polusi pabrik baja tersebut. Secara grafis kita bisa lihat bahwa perpotongan antara kurva permintaan dan kurva biaya sosial akan menentukan tingkat output yang optimal. Tingkat output yang optimal secara sosial kurang dari kuantitas ekuilibrium pasar. Demikian sekilas pembahasan mengenai eksternalitas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.